Kula niki ten Jiwaseni nggih pencak silat nggih bantengan. Nggih. Nggih. Nika wonten nggih kathah tiyang ingkang mastani kula niki kasebut klenik. Nggih. Nah, ngaten. Kersane tiyang nyebut klenik utawi kula dukun. Nggih. Pokok setunggal prinsip kula meki dukun klenik niku kula ngakoni tiyang Jawi. Umpamane tiyang Jawi pun kula akeni niku enten pangandika utawi perkataan lek dadi wong Jawa kudu sing duwe tepa slira. Nggih. Niki ngaten. Terus enten niki perkataan dukun. Lah dukun niku enten sing sejati, nggih enten sing mboten sejati. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa waktu yang lalu ada pemirsa yang memberikan ide pada kita supaya kita membahas tentang klenik. Ya. Karena selama ini sales-sales ajaran Dayoh itu selalu menyerang, membuli, menjelek-jelekan ajaran Jawa atau budaya Jawa itu katanya klenik. Nah, kita juga tidak tahu yang dimaksud klenik menurut mereka itu apa gitu loh. Apa karena orang Jawa itu kadang-kadang kalau berdoa kan pating klenik ya. Klenik itu dalam artian ubo rampene ya ting klenik. Sesajiannya ting klenik, atau bisa jadi ting klenik kalau dalam artian apa, orang Jawa itu kalau berdoa itu kan ya ting klenik, jadi ndak banter, nggak keras gitu loh ya. Sementara kalau ajaran Dayo kan kalau berdoa selalu keras, kurang keras pakai toa. Kadang-kadang satu daerah toanya bisa 5, sampai-sampai terjadi polusi udara, polusi suara. Nah, mereka nggak sadar kalau itu mengganggu orang lain, sehingga akhirnya rumah yang dekat tempat ibadahnya ajaran Dayo tersebut harganya turun drastis. Karena semua orang butuh ketenangan gitu loh, apalagi capek kerja dia pulang ke rumah maunya tenang. Tapi kalau rumahnya dekat dengan tempat ibadah ini Dayo ini wis nggak bisa tenang tuh. Suara toanya begitu keras mengganggu. Ya. Tapi mereka juga nggak sadar, malah mereka mengatakan yang merasa terganggu itu setan. Kalau dipikir yang setan itu jane sapa sing ganggu sapa. Nah, ini yang diartikan mereka membuli ajaran Jawa, mereka menjelek-jelekan ajaran Jawa, katanya ajaran Jawa itu klenik. Kita nggak tahu apa yang dimaksud klenik itu. Sementara di sisi lain, ya, klenik dari kata klen dan X ya. Nah, tapi nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan klen dan X. Klenik kan kalau dipisah itu kan klen dan X. Nah, tapi sebelum itu kita buka dengan tembang Mocopat oleh Bu Nani Mardiati. Monggo Bu. Rahayu. Rahayu. Apuranen sunah ngentang lelembuting tanah Jawi kang rumeksa ing nagara
para ratu ning demit agung sawahe ugi yen apal sedaya nipun kena kinawa tulak kinarya wong sakit kayu lemah sangar dadi tawa rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani atas tembangnya Kidung Plencung. Nah, bercerita tentang demit, tentang tempat yang sangar dan sebagainya. Nah, ini ya ada kaitannya dengan tema kita yang akan kita angkat saat ini. Siapakah sebenarnya yang klenik? Atau ajaran siapa sebenarnya yang klenik? Ajaran Jawa kah? Atau ajaran Dayak kah yang klenik? Nah, tadi sebelum Bu Nani Tembang Mocopat, saya mengatakan tentang klenik dari klan dan X. Ya. Klan ini adalah kelompok. Klan adalah keluarga. Klan adalah komunitas. Dan X. Ya. X itu sesuatu yang sesuatu yang misterius. Jadi yang dimaksud klenik sebenarnya adalah suatu kelompok, suatu komunitas energi yang tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Dan itu memang ada dimensi kehidupan lain, itu pasti. Ya. Agama apapun pasti mempercayai hal itu. Sehingga kalau kita bicara dari sisi klenik dari arti itu, ajaran Dayak itu jauh lebih klenik gitu loh. Ajaran Dayak itu menggambarkan banyak klan X. Contoh umpamanya Tuhan, ya. Tuhan itu kan merupakan dalam satu sisi imajinasi mereka. Imajinasi sang junjungan mereka. Tetapi ketika para umatnya ada yang mempertanyakan tentang Tuhan menurut imajinasi sang junjungan mereka, para tokoh agama melarang. Itu tidak boleh katanya. Wah, itu sudah bisikan setan katanya. Ya. Tapi di sisi lain di dalam kitab suci mereka ada definisi tentang Tuhan dalam versi mereka. Jadi Tuhan itu kan klan X juga, Tuhan itu. Terus bicara tentang kalau di dalam Injil mengatakan tentang angel, ya. Di kitab lain mengatakan taruhlah malaikat. Ini juga klan X juga ini. Karena yang bercerita pun tidak mampu menjelaskan, tidak mampu mewujudkan, tidak mampu membuktikan tentang klan X tadi. Yang dimaksud angel itu yang kayak apa gitu loh. Yang maksud dengan malaikat itu seperti apa? Ini juga klan X juga. Klan X, ya. Tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa diwujudkan gitu loh. Terus mamanya bicara jin dan setan, itu juga sama, klan X juga. Ya. Bahkan di
Jawa itu tidak ada jin dan setan, itu tidak ada sebenarnya. Sehingga saya berkali-kali mendapatkan cerita, testimoni ya. Ada orang yang biasanya kerjaannya itu mengajari huruf Dayoh di sebuah tempat ibadah. Tapi tengah malam dia ini kepelayu, ketakutan gitu loh. Karena di tempat ibadah itu memang ada klan X itu tadi. Ada klan X tadi. Ya. Padahal yang mengajarkan huruf Dayoh tadi, dia ketakutan sambil dremimil melafadzkan berbagai kitab sucinya. Sama tetap aja dia kepelayu. Dia ketakutan gitu loh. Ya. Karena seringkali dia tidak memahami klan X tadi atau energi tadi. Ya kita harus mampu bersinergi supaya kita tidak takut. Sementara ketika dia melafadzkan berbagai tulisan-tulisan di dalam kitab sucinya, kita harus paham. Banyak yang saat ini mulai dibedah. Kitab suci itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah kitab yang dianggap suci oleh orang yang mempercayainya. Jadi nggak ada kitab suci itu. Kitab suci agama A hanya dipercaya oleh umat agama A. Tapi untuk orang yang tidak percaya pada umat agama A, ya dia nggak menganggap kitab suci. Yang kedua, kitab suci ini bukan juga merupakan catatan sejarah. Karena tidak ada gambaran-gambaran arkeolog yang jelas. Jadi kitab suci itu juga bukan sejarah. Nggak bisa dijadikan pedoman sejarah. Bahkan banyak ilmuwan yang sekaligus agamis mengatakan kalau ada cerita sejarah ya, yang real dan bertentangan dengan kitab suci, saya akan lebih mempercayai sejarah yang real daripada sekedar kitab suci yang dongeng. Ya. Sehingga tidak heran ya ketika seseorang itu mengalami ketakutan dengan cleanse X tadi, ya dia lari terbirit-birit walaupun dia sudah dremimil melafadzkan ayat-ayat dalam kitab sucinya tadi gitu. Dan inilah clan X ya. Sehingga kalau kita bicara clan X, wah ini ajaran Dayoh semuanya clan X. Gitu. Kalau nggak percaya clan X ya nggak percaya Tuhan, wong Tuhan itu nggak bisa diwujudkan. Nah sementara bagaimana dengan ajaran Jawa? Ajaran Jawa juga mempercayai tentang clan X. Ya. Tetapi ada perbedaannya. Ya. Kalau clan X di dalam ajaran Jawa ini spesifik. Di setiap daerah ada namanya masing-masing. Ya, di setiap tempat namanya klan X yang ada di air namanya apa, yang di api namanya apa, spesifik. Tidak pukul rata. Ya. Dan ini merupakan energi, sehingga di dalam ajaran Jawa mempercaya apa? Iki wong alus. Ada dimensi lain. Ketika bicara wong alus, kita adalah wong kasar. Sekali waktu kita bisa membuka tirai untuk komunikasi. Tapi kalau sudah dikatakan gaib, nah ini ada tirai yang tidak mampu kita buka. Ya. Dan klan X ya, ini memiliki karakter yang berbeda-beda setiap klannya. Sehingga ini salah satu anggota kita ini namanya Pak Warno ini dulu orang mengatakan dukun jaranan, dukun bandengan. Nah, ini Pak Warno ini. Ya. Pernah sekali waktu ini Pak Warno waktu itu pas kita mau bandengan di sini kalau nggak salah. Pak Warno saya minta tolong Pak, tolong dibantu teman-teman itu doanya. Pak Warno waktu itu minta dupa ke saya.
Nah, saya kebetulan nadanya dupa harum. Karena ini terkait dengan bantengan dan jaranan, dupa harum itu enggak bisa, gitu loh. Akhirnya Pak Warno datang ke saya lagi, waduh Pak Krimo enggak bisa nih Pak, udah kita beli merek ini. Nah, karena Cleanse X tadi itu berbeda karakter, beda misalnya beda energi, beda kepentingan, beda jenis energinya berbeda gitu loh. Jadi kalau kita bicara siapakah sebenarnya ajaran yang klenik ya, atau Cleanse X ya, ajaran Dayo jauh lebih klenik malah. Ajaran kita ya klenik, tapi ada beberapa hal yang bisa dirasionalkan. Sementara kalau ajaran Dayo itu tidak bisa dirasionalkan. Selalu terpaku pada pokoknya kamu harus iman. Pokoknya kamu harus percaya. Dasarnya dalil. Ya, sementara Jawa tidak. Jawa syaratnya 3. Tinuming nalar atau hek atau logika, yang kedua kasunyatan, ilmiah akademis, realita, dan yang ketiga adalah serat teles atau alam semesta. Ini bahasan kita, siapakah sebenarnya ajaran siapakah sebenarnya yang klenik. Nah, ide dari pemirsa. Nah, ini supaya ada kondotakon. Monggo Bu Nani dulu. Rahayu. Judulnya unik ya. Yeah. Ajaran siapa yang klenik? Ajaran siapa sebenarnya yang klenik? Nah, ini ide pemirsa ini. Iya. Nah, kata-kata klenik sendiri tadi sudah dijabarkan. Sebelum saya nggak tahu. Tadi dijabarkan bahwa klenik itu berasal dari Klein dan X itu ya. Nah, X-nya itu masih misteri. Misteri. Ya. Kleinnya itu kelompok. Yeah. Kalau setelah saya mendengarkan penjelasan penjenengan, yeah, itu saya kira setiap ajaran itu punya klinik, saya kira itu. Iya. Yeah. Cuma kliniknya kita itu masih bisa dinalar. Yeah. Ya. Satu contoh, ini dulu pernah saya disuruh nyapu. Yeah. Nyapu iku ojo surup-surup. Yeah. Sing resik. Kok mandak bojone brewok ngoten. Terus ojo mam ndek pinggir lawang. Di tengah lawang. Ndek tengah lawang. Nah, kalau saya nalar yang sekarang ini, yeah, lah ya wong lawang iki ngene wong liwat, yeah, digawe maem iku lak ya kesandung lek liwat. Nah, disitulah saya baru mempunyai nalar untuk berpikir. Cuma orang tua kita itu dulu tidak mau menjelaskan. Wis pokok gak ilok sing manut ngaten dan lain sebagainya ya, termasuk bengi-bengi surup-surup perawan gak oleh metu itu kan termasuk klinik juga. Nah, itu tadi dikatakan yang klinik itu berarti banyak kliniknya. Cuma ajaran kita itu kliniknya itu bisa dinalar dan mempunyai nilai filosofi untuk pendidikan anak-anak. Cuma mungkin orang tua dulu ndak mau memberikan penjelasan yang detail. Dan sedangkan ajaran lain itu saya kira juga lebih klinik, cuma punya dasar yang tidak mau misalnya ditanya, dikejar yes, pokoknya itu pokoknya kamu harus iman, dasarnya dalil. Kalau ndak mengikuti keimanan itu dianggap sudah lebih klinik lagi. Ya, sekarang pertanyaan saya, samakah klinik dengan misteri itu? Tadi dikatakan bahwa ada entitas yang kelihatan dan tidak kelihatan. Bagaimana cara
supaya kita bisa nyambung, bersinergi, berkomunikasi dengan entitas lain agar kita bisa membuat adanya keseimbangan biar kita itu kenal, karena itu kan juga ada di sekitar kita. Misalnya di rumah saya itu dulu memang jujur aja, ini dulu memang bekasnya transit tentara kerajaan Singosari yang mau ke Kediri. Itu rumah saya itu jalan raya, rumahnya Raden Mas Sapu Jagat. Dulu saya sendiri ya enggak tahu katanya. Nah, itu saya membuktikan memang nggak bisa. Tapi setelah saya membuat pagar, itu memang ada klinik-klinik cuilan-cuilan gitu memang ada. Jadi sebelum saya itu memang sudah ada yang pernah menemukan, cuma waktu itu belum menjadi milik saya gitu. Dan lagi dulu itu ya katanya lagi ya klinik lagi. Kalau orang lewat misalnya pada saat hari-hari yang mungkin waktu itu menjadi keramat itu rumah itu bercahaya, padahal rumah itu belum seperti yang saya tempati. Itu yang saya tempati kan sudah bangunan baru, walaupun saya bangun tahun 93. Tapi waktu terjadi cerita bahwa di situ transitnya tentara Singosari yang perjalanan ke Kediri, memang di situ nginapnya. Itu katanya hari-hari tertentu itu bercahaya gitu. Nah, itu kan juga termasuk klinik. Itu yang ada di sekitar saya sampai sekarang pun saya juga merasakan bahwa di sekitar saya itu memang ada vibrasi yang itu ya. Itu klinik dan bukannya saya enggak tahu, yang penting saya di situ tuh nyaman, aman dan kerasan. Itu matur Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Jadi sebelum ke kiri coba ke Bu Nani dulu. Jadi kalau saya lihat selama ini banyak sekali orang-orang yang mabuk ajaran Dayo. Ini menyerang budaya kita, budaya Jawa. Tetapi dia sendiri saya lihat tidak ngerti dengan kata-kata yang dia pakai untuk menyerang tadi. Salah satunya ya ini, mereka menyerang Jawa itu pokoknya klinik, seolah arti kata klinik itu sesuatu yang negatif. Tanpa mereka ketahui sebenarnya arti dari klinik itu apa gitu loh. Ini kan ini sesuatu yang terasa lucu sebenarnya. Begitu juga kemarin dengan kasus di Pati ya, 52 santri mendapatkan pelecehan seksual dari pimpinan sekolah keagamaan tadi. Setelah itu MUI mengatakan wah ini dukun gitu loh. Padahal dulunya dikenal sebagai seorang kiai, ya, pimpinan dari pondok pesantren di Pati. Ya. Nah, seorang tokoh MUI Provinsi Jawa Tengah pun tidak mampu membedakan arti kata kiai dan arti kata dukun. Seolah-olah pokoknya, repotnya kan pokoknya. Orang-orang yang merasa agamis, orang-orang yang menjadi sales ajaran Dayo, mabuk ajaran Dayo, ini menganggap kata dukun itu negatif gitu. Sehingga ada pemirsa kita juga ingin memiliki ide supaya kita ngangkat ini. Kiai versus dukun, kita jelaskan. Dan karena terbersit ide dari kasus pimpinan pondok pesantren di Pati tadi. Dulunya ini dikenal sebagai seorang kiai, pimpinan pondok pesantren, tapi setelah diketahui melakukan pelecehan seksual terhadap 52 santrinya, MUI Jawa Tengah mengatakan, "Oh, ini bukan kiai, ini dukun." Nah, saya juga heran, ini SDM-nya sekelas pengurus MUI Jawa Tengah kok seperti itu gitu. Apa dia enggak pernah belajar gitu loh. Tapi ya maklum sih, karena semua orang kan tidak harus tahu semuanya. Barangkali dia terlalu getol belajar soal agama tapi tidak tahu tentang sastra lain, tentang ilmu lain gitu loh. Seringkali orang menganggap dengan belajar satu buku ini dia akan tahu
segala dunia. Sementara seorang ilmuwan ya, belajar dari banyak buku, itu pun kadang-kala masih merasa dia belum tahu tentang dunia. Itulah bedanya ilmuwan dengan agamis. Kalau orang agamis berpikiran dengan belajar satu buku, dia merasa sudah tahu segalanya tentang dunia. Kalau ilmuwan belajar banyak buku, itu masih merasa belum tahu banyak tentang dunia. Padahal kiai itu juga sastra Jawa, di bahasa Arab tidak ada kok kata kiai. Dukun itu juga bahasa Jawa, sastra Jawa. Pondok pesantren itu juga bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab yang madrasah kan tentunya. Nah ini nanti akan kita bedah tersendiri lah ini. Tema sendiri, kiai versus dukun. Ini kita kembali tentang tema kita. Sebenarnya ajaran siapakah yang klinik? Setelah kita bedah ya semuanya klinik. Semua agama apapun pasti klinik. Kalau nggak klinik nggak mungkin, karena Tuhan itu klinik. Malaikat itu klinik gitu loh. Jawa juga harus kita akui, Jawa juga mengandung klinik, klan X, ya, misterius, ya, bagi orang yang belum mampu mencapai tingkat tertentu. Bagi seorang spiritualis yang mencapai ilmu tingkat tertentu, klan X tadi tidak lagi sesuatu yang misterius. Itu tetap klan X, tapi tidak lagi misterius. Karena wis ngerti. Seperti di dalam aksara Jawa, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyo, Monggo Bodongo. Hono Coroko ada utusan, kita semua utusan Tuhan. Ya. Doto Sowolo, kita semua yang sebagai utusan Tuhan, manusia, hewan, tumbuhan, ini tan bisa sowolo, tidak bisa mengelak. Tetapi walaupun kita tidak bisa mengelak, kita diberi podo joyonya, diberi potensi, kekuatan, keilmuan. Untuk apa? Untuk memecahkan teka-teki. Monggo botongo, batangan. Batangan itu teka-teki. Sehingga bagi orang yang mencapai tingkat tertentu, dia akan mengetahui tentang cleanse X tadi. Yang awalnya cleanse X tadi misterius, tidak lagi misterius. Sehingga tadi benar Bu Nani, semuanya klinik. Tapi klinik di dalam ajaran Jawa masih bisa dirasionalkan. Karena tidak dikunci oleh iman buta. Kalau ajaran Dayo kan dikunci oleh iman buta. Pokoknya kamu harus iman, dasarnya dalil. Nggak bisa dirasionalkan, unlogis gitu. Seperti hanya Bu Nani di rumahnya, termasuk di Sanggar ini. Tentunya sebelum saya lahir, sebelum saya beli rumah ini kan dulu juga ada penghuninya. Pernah ada kenalan paranormal dari Jakarta mengatakan, Pak Trimo, ini di depan Sanggar ini ada cupunya, cupu maniknya yang harta karun. Nah, saya kan nggak suka yang bersifat halusinasi, saya dulu saya bisa. Ya udah gali aja, kalau ketemu nanti kita paruan karena ini rumah saya bilang gitu. Dia nggak mau, saya suruh gali. Ya. Tetapi yang saya tahu di Sanggar ini dulu ada pohon sawo yang sangat besar. Secara ilmu alam, sawo kalau sampai sebesar itu usianya ratusan tahun. Karena pohon sawo itu kan besarnya agak lama. Dulu besar banget itu pohon sawonya itu. Nah, itu tanaman tua. Sehingga saya yakin ini dulu memang ada penghuninya. Ya, ada misalnya ada yang mengatakan karena ini dulu kan ya wilayah Bumiayu, Pakai Saji ini kan dulu memang merupakan rute perjalanan dari kerajaan Kediri ke Singosari. Termasuk diperkirakan itu Putri Kendedes ini sekarang ada di Dampit sana. Ya. Tempat ini padepokan dari siapa? Begawan siapa? Bapaknya Kendedes itu di daerah
Dampit. Nah, sehingga di sini dulu ada pohon besar, pohon sawu besar. Dulu sebelum saya bangun sanggar ini kan dulu untuk terabasan ini. Ini Pak Warno tahu persis ini. Ini untuk terabasan. Orang yang dari arah barat mau terabasan ke jalan raya, mau naik angkot, ini kalau udah maghrib nggak berani lewat sini. Terabasannya kalau siang. Takut. Karena memang energinya besar di sini, ada pohon sawo itu. Nah, ini kan juga cleanse egg juga. Tetapi bagi orang yang memahami, yang sudah mencapai tingkat tertentu, cleanse egg yang awalnya misterius menjadi tidak lagi misterius. Ya. Sehingga entah di rumahnya Bu Nani maupun di sini ya memang dulu ada energi di situ gitu loh. Karena ketika kita tinggal tadi ya di suatu tempat, otomatis kita akan meninggalkan namanya karbon. Apa bentuk karbon? Entah itu kita tembikar itu karbon. Gambarnya gini, kita taruhlah membakar rokok gitu aja, yang merokok ya. Nah abunya itu kan pada di situ. Nah ini kan karbon, ya. Ini karbon. Dan karbon tadi walaupun beribu-ribu tahun ya tetap di situ. Cuman karena termakan usia, karbon tadi bersatu dengan karbon yang lain. Akhirnya tidak kelihatan. Sehingga dengan pengetahuan dan teknologi manusia saat ini, ada namanya ilmu uji karbon. Sehingga bisa diketahui dengan ilmu uji karbon tadi, suatu benda ini mulai kapan ada. Sehingga akhirnya lah terbongkarlah kitab suci tadi yang sebenarnya bukan kitab suci tapi kitab yang dianggap suci. Ini adalah dongeng semata. Karena dengan penemuan uji karbon, penemuan teknologi, akhirnya terbongkar tentang perjalanan arkeologi. Sebelum ada ilmu ini kan seolah-olah kitab suci ini kan seperti kebenaran mutlak atau seolah-olah, kebenaran absolut seolah-olah. Ternyata bukan. Akhirnya diketahui kitab suci hanya semacam dongeng gitu, yang nggak bisa dibuktikan secara keilmuan. Nah ini gantian nih sebelah kiri, monggo Mas Puji dan Pak Warno. Rahayu. Kalau lihat di judulnya ya memang benar yang Romo katakan. Memang sebenarnya agama itu adanya agama dan menurut saya akhirnya orang percaya, yakin. Karena ya klinik itu. Yeah. Kalau nggak ada klinik, nggak ada orang mau ngikut agama apapun. Yeah. Kalau nggak ada klinik, nggak ada agama. Nggak ada, karena arah mereka tuh mencari pertolongan yang instan. Yeah. Terus sama orang-orang penyebar itu ditawari. Nanti sampean gini, kalau baca ini nanti sampean bisa gini. Kalau sampean ada masalah ini nanti yang nolong ini. Itu. Jadi itu memang arahnya ke sana. Kalau nggak ada kata-kata klinik yang ditakuti manusia, ndak ada itu. Itu seperti itu ndak bakalan ada. Kalau pengalaman saya itu, saya kecil itu pohon sawo, Pak ya. Kenapa kok ditakuti orang? Memang di pohon sawo itu yang saya tahu, tempatnya bangsa Klen Ik yang namanya Gondoruo sama Kuntilana itu. Itu kalau saya soalnya pernah tahu. Jadi ya kenapa kok ditakuti ya? Memang menakutkan memang karena itu. Kalau ya untuk sementara saya kondo dulu. Mungkin Pak. Monggo Pak Warno. Monggo bisa kondo bisa takon. Monggo. Rahayu. Nun sewu. Bapak terima. Kula niki ten Jiwaseni nggih pencak silat nggih bantengan. Nika wonten
nggih kathah tiyang ingkang mastani kula niki kasebut klenik. Nggih. Nah, ngaten. Kersane tiyang nyebut klenik utawi kula dukun. Nggih. Pokok setunggal prinsip kula meki dukun klenik niku kula ngakoni tiyang Jawi. Umpamane tiyang Jawi pun kula akeni niku enten pangandika utawi perkataan lek dadi wong Jawa kudu sing duwe tepa slira. Nggih. Niki ngaten. Terus enten niki perkataan dukun. Lah dukun niku enten sing sejati, nggih enten sing boten sejati. Artine dukun umpamane nambani wong, oh kon kudu nggawa PT Putih mulus. putih mulus. Terus lengone mahare iki lengo wangi sakmene juta. Niku nggih wonten. Tapi lek sing sejati lak mboten. Namung nyuwun dumateng ngersani Gusti supadosa ingkang sakit wau enggal-enggal saras. Nah niki. Lah anggapan kula menawi dukun niku jelas elek, klenik elek. Lah niki dikatai lare sakniki musyrik ngoten. Lah musyrik niku lho mboten ngertos. Nggih. Kula niku lek kula nggih semere PO gak elok kon aja nglakoni ngene. Lek ngene kuwalat. Nah niki perkataan Jawa niku ngoten. Nggih. Niku pokok siji kula kagungan tepa slira. Lah niki nomor setunggal niki. Niki menawi kados perkataan klenik niku dicampur bawur nggih mboten sejati ingkang sejati. Lah sejati niku artine nggih mboten neko-neko lah lek tiap nulung wong orang golek wedhus napa niku kendhit kira napa lah niki kaken werna men macem. Lah niku sing mboten sejati terus kula. Nawi sing sejati nggih niku wau nyuwunaken tuh saestu secara ikhlas. Sing perkatakan klenik sing musyrik niki napa niki peran politik. Nggih. Lah niki lho. Nggih. Monggo niki. Matur nuwun nggih Pak Warno nggih. Nggih. Memang kalau kita cermati ya di seles-seles ajaran Dayo ini membuli ya, menyerang ajaran Jawa itu dengan kata-kata yang kadangkala mereka sendiri nggak paham. Saya yakin orang-orang yang mabuk agama tadi yang mengatakan ajaran Jawa itu klenik, dia nggak ngerti loh yang dimaksud klenik. Barangkali jangan mereka ini yang bertiga ini aja awalnya paling nggak tahu yang dimaksud klenik itu bagaimana, makna klenik tadi. Nggak tahu kalau klenik itu dari kata cleanse X tadi. Ini bahasa Inggris memang malah. Tapi juga banyak di klinik diartikan deng klenik karena ajaran Jawa itu kan pakai sesajen ya deng klenik tadi. Atau nek ndonga deng klenik. Ya, itu karena mereka kan nggak paham sebenarnya. Mereka menyerang budaya Jawa dengan klenik, yang syirik, yang musyrik seperti yang katakan Pak Warno tadi. Tapi mereka sendiri nggak paham dengan apa yang mereka ucapkan gitu loh. Ya. Nah, sementara tadi seperti dikatakan Bu Nani, kalau cleanse X ya, semua ajaran, semua agama itu kan klenik ya. Tapi kleniknya Jawa ini masih bisa dirasionalkan. Sehingga Pak Warno ini kan misalnya diarani dukun ya monggo, dukun apa istilahnya pencak, jaranan, bantengan ya. Tapi bantengan dan jaranan ini bisa dirasionalkan karena bantengan dan jaranan ini adalah ilmu transendental. Ya. Dan ini rasional sekali gitu loh. Sehingga tadi sempat saya katakan ketika Pak Warno minta dupa ya. Ini waktu itu saya belum tahu karena kalau bicara dupa itu ternyata ada harum, ada wangi ya. Nah, waktu itu saya kasih harum, ya Pak Warno nggak bisa nggak nyambung kan.
Karena ketika bicara jaranan, bandengan ini yang diminta pasti dupanya dupa wangi dan indata. Ini juga Cleanse Egg ini juga klenik ini jaranan bandengan tapi bisa dirasionalkan. Sehingga ketika ada orang yang main jaranan atau bandengan yang sing disumet dupone bukan dupa wangi atau terus bukan indata, ya gak akan bisa ndadi. Terus gamelannya harus gamelan monoton. Jadi syarat trannya begitu. Ini kan klenik juga yang dilakukan oleh Pak Warno. Tetapi klenik Jawa itu bisa dirasionalkan. Bisa tinimeng nalar gitu loh. Tapi kalau klenik dari ajaran Dayak itu nggak bisa dirasionalkan. Karena dikunci oleh iman dan dalil. Itu unlogis gitu loh. Sehingga kalau tema kita sebenarnya ajaran siapa yang klenik? Semua klenik. Ajaran Jawa, ajaran Arab, ajaran Israel juga klenik. Tapi perbedaannya klenik Jawa lebih bisa dirasionalkan. Mereka ajaran Dayak jauh lebih klenik sebenarnya. Sehingga kita semua memang perlu untuk memberikan pencerahan. Sehingga ide dari pemirsa langsung oke, kita bahas. Siapa? Ajaran siapa sebenarnya yang klenik? Kadang-kadang tadi Pak Warno mengatakan kita kadang-kadang dibully tentang syirik, tentang musyrik, tentang murtad, ya. Tapi mereka sini juga nggak paham artinya gitu loh. Jadi yang dimaksud syirik, musyrik itu mereka kadang-kadang nggak paham. Cuma anut-anut grubyuk atau istilah. Yang penting itu untuk menyerang budaya Jawa atau budaya Nusantara lainnya. Ini nampaknya awalnya ada sebuah kekuatan besar nampaknya. Politik sebenarnya. Apapun yang terkait dengan budaya lokal ini harus dijelek-jelekan. Apapun yang terkait dengan ajaran Dayak harus dipoles sedemikian rupa kelihatan cantik dan baik. Ini saya jadi teringat video ceramahnya seorang yang seorang Habib yang ngaku keturunan Nabi itu kan sempat viral kemarin itu. Pokoknya apapun yang terkait dengan ajaran Jawa harus dijelek-jelekan. Api yo kudu dianggap elek. Ya. Tapi kalau yang terkait dengan ajaran mereka walaupun jelek pun harus dipoles menjadi baik. Ini memang kekuatan politik. Supaya apa? Bangsa ini terpisah dari leluhurnya. Sehingga karena pemikiran inilah saya sempat terbersit judul ide kita harus meniru bangsa Arab. Di grup Rakyat Prasaja 2 Mas Tommy sempat kaget. Karena nggak paham yang saya maksud waktu itu. Protes Mas Tommy ini. Terus saya jelaskan, oh bagus Romo kalau begitu. Iya. Kita harus bicara fakta juga kok. Ya, jadi ini kekuatan politik yang memang bagaimana supaya bangsa ini terpisah dari leluhurnya. Dan awalnya saya lihat ini memang dibiayai oleh kapitalis. Supaya bangsa ini terlepas dari leluhurnya, supaya bangsa ini lupa leluhurnya dan akhirnya mudah dijajah, mudah dikuasai. Kita kan pernah ngalami toh Pak Warno sama Mas Puji. Kalau Bu Nani enggak. Karena belum lahir waktu itu. Ini peristiwa di Kota Malang kok soalnya, bukan di Kabupaten Malang. Seseorang menjual sesuatu Cleanse Egg bisa jadi wali kota toh. Nah, karena begitu bodohnya bangsa kita. Walaupun waktu itu saya lihat kemenangannya tidak mutlak karena calon wali kotanya 6, dia cuma menang 35%. Sehingga pemerintahnya juga goyah gitu karena menangnya nggak mutlak, cuma 35% dari 6 calon wali kota waktu itu. Nah, Pak Ono pasti tahu itu yang saya maksud Mas Puji. Dengan jualan Cleanse Egg toh itu. Dijak nang kuburan. Dodolan Cleanse Egg iso dadi wali kota kok sapa nggak seneng. Ya.
Marono mlebu penjara karena ketangkap KPK. Nah, udah pegang mic, monggo Mas Puji. Apa ya, kalau menurut saya yang memang dari awal itu tujuan awal sebenarnya itu dari kolonial ya, penjajah Belanda ya, yang ingin istilahnya membatasi pergerakan daripada para leluhur kita itu, para bangsa kita itu dulu memang dari dulu kan sudah terkenal ya, mulai zaman kerajaan zaman itu kan ya pinter dari sisi ilmu alam ya, pinter dari sisi ilmu Klen Ik itu pinter juga. Lah ini orang penjajah itu tahu, jadi termasuk Seno Gugronya itu itu tahu ini, terus menunggangi ini apa para penyebar agama Dayo itu, menunggangi itu. Lah akhirnya kebablasan sekarang itu sebenarnya. Lah terus ancaman-ancamannya kan dahsyat sekali, Pak. Jadi para mbah-mbah kita, buyut atau kita itu dulunya sebetulnya wawasan-wawasan seperti yang kita bahas sekarang ini beliaunya itu paham, cuman tidak mau menurunkan ke anak cucunya karena takut ya anak cucunya nanti kena masalah karena ancaman-ancaman itu dahsyat sekali gitu. Lah itu kalau sekarang ini beberapa tahun terakhir ini kan sudah mulai banyak terbuka di media sosial, ini banyak terbuka yang bahas tentang apa tadi ubur rampe itu ya, telemuk-telemuknya itu sampai kenapa kok ini disebut kembang telon. Nah ini artinya ini setaman apa, itu sudah banyak yang menjelaskan. Jadi sekarang mulai banyak yang berani muncul apa namanya, dulu mereka juga modelnya seperti itu, jadi kita juga sekarang modelnya agak silent juga itu, jadi seperti itu ya. Itu aja. Matur nuwun Mas Puji. Jadi memang leluhur kita dulu ya, ketika kita belum terjajah dogma, bangsa kita, leluhur kita itu cerdas-cerdas. Bahkan yang mencatat kecerdasan bangsa kita itu malah orang asing. Ada catatan di Roma dari perjalanan Sri Paus. Mereka pernah bertamu di Istana Majapahit. Di situ menggambarkan bagaimana kerajaan Majapahit itu sangat megah, berlapiskan emas. Yang menulis malah bangsa lain. Nah, kenapa kemegahan kerajaan Majapahit itu musnah? Kenapa kemegahan kerajaan Pajajaran musnah? Kenapa kemegahan kerajaan Singosari itu musnah? Karena ini merupakan ilmu alam. Alam yang baik dan benar ini memang harus terurai. Portal energi itu seperti candi-candi ini portal energi. Itulah sebabnya kalau kita ke candi itu ada, bagi kita yang sudah memiliki kemampuan, kita akan mampu menangkap energi yang luar biasa. Dan itu juga cleanse egg gitu loh. Terus lagi di grup kita kan sering saya share tentang teknologi Jawa. Karena Yayasan Rakyat Prasaja ingin mengangkat Jawa itu secara keilmuan. Bukan bicara delusi maupun halusinasi. Saya share tentang bagaimana Meriam Cetbeh. Bagaimana tentang bedil Jawa. Karena selama ini bangsa kita digiring mindsetnya seolah-olah bangsa kita tuh bangsa yang terbelakang. Padahal
Sebelum Eropa mengenal Mesiu, Jawa lebih dulu sudah mengenal Mesiu. Sehingga pada waktu itu kapal Portugis ini lari terbirit-birit ketika ketemu dengan kapalnya Majapahit, dengan Marian Chatbank, dengan bedil Jawa. Tapi saat ini kan kita digiring seolah-olah kita ini bangsa terbelakang, kita kenal Mesiu, kenal bedil, kenal senapan itu setelah adanya penjajah Belanda. Padahal jauh sebelum itu leluhur kita udah paham. Gitu. Begitu juga saat ini digiring mindsetnya. Yang menggiring siapa? Karena memang Seno Gugronyo ini kan hanya salah satu sarjana Belanda. Jadi waktu itu pemerintah Belanda itu menerjunkan sarjana itu banyak. Cuman yang terkenal itu Seno Gugronyo. Untuk apa? Untuk mengkaburkan sejarah. Untuk menyesatkan generasi ini dengan leluhurnya. Sehingga Seno Gugronyo ini sangat memahami tentang budaya-budaya Jawa. Termasuk sangat memahami tentang kitab suci Al-Quran ketika dia ke Aceh. Karena Aceh terkenal dengan serambi Mekah. Seno Gugronyo hafal Al-Quran. Sehingga orang yang hafal Al-Quran memang tidak ada keterkaitan dengan moral gitu. Karena ini Seno Gugronyo itu hafal Al-Quran. Tapi digunakan untuk misi penjajahan. Karena dia memang dibayar oleh pemerintah kerajaan Belanda. Untuk menyesatkan kita semua. Termasuk ada penyesatan Candi Prambanan. Ini diciptakan oleh Bandung Bondowoso semalam jadi. Ini kan penyesatan. Padahal itu teknologi. Ya. Bahkan saat ini dengan ilmu uji karbon bisa dibuktikan batu dasar Prambanan, batu dasar Borobudur dengan puncak ini perbedaannya cukup lama. Ada yang mengatakan 105 tahun. Berarti ada beberapa generasi raja. Ya. Ini uji karbon. Jadi antara batu dengan batu ini kan yang batu alam awalnya terus dikepras, dibentuk. Ini kan menjadi karbon loh ini. Ini bisa diuji. Kapan batu ini tadi dikepras untuk dibentuk tadi, untuk ditempelkan dengan batu yang lainnya disusun menjadi candi. Ini sekarang bisa dibuktikan. Sehingga kalau dengan berkembangnya sains dan teknologi ini kesempatan emas budaya Jawa itu bangkit dan terpuruknya ajaran-ajaran dogmatis. Ya. Begitu juga dengan umpamanya saat ini kita dikirim mindsetnya ada Ratu Kidul di Laut Selatan. Ya. Itu mitologi. Itu padahal Clans X juga. Sementara kalau kita belajar sejarah dari berbagai literasi, munculnya tokoh Kanjeng Ratu Kidul di Pantai Selatan itu setelah era Panembahan Senopati. Tahun 1016. Ya. Sehingga pada masa Demak, pada masa Majapahit itu tidak ada. Padahal ditemukan bukti-bukti dermaga, pelabuhan Angkatan Perang Singosari ini antara wilayah sekarang itu Sendang Biru sampai Balikambang. Karena di sana itu kalau kita lihat itu ada pulau yang merupakan benteng alami gitu loh. Monggo kalau kondo takon. Kalau saya waktu kita meditasi di Parangdowo yang pertama itu dalam meditasi saya tuh dengan jelas saya melihat bahwa di Parangdowo itu sebetulnya dulu pelabuhan. Jadi banyak kelihatan kapal-kapal dulu, kapal-kapal perang dulu itu. Itu saya nampak sekali itu waktu kita meditasi malam. Nah, itu aja. Terima kasih Mas Puji testimoninya. Memang ada beberapa literasi termasuk yang kemarin saya membaca penelitiannya perwira Angkatan Laut kita. Itu diperkirakan dermaga dan pelabuhan Angkatan Laut Kerajaan Singosari itu antara Sendang Biru sampai Balikambang. Ya. Di Pantai Selatan memang ada Clan X memang.
Cleanse X di Jawa awalnya misterius, tapi setelah orang itu mencapai ilmu tertentu tidak lagi misterius. Cleanse X tadi karena vibrasi energi. Karena ternyata di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa banyak kandungan logamnya. Kalau pasir besi banyak. Ada emas putih banyak. Ada platina banyak. Sementara ini bangsa kita juga sedang digiring mindsetnya seolah-olah logam yang mulia itu cuman emas kuning. Padahal emas kuning itu harganya murah. Walaupun saat ini berapa 1 gram yang taruhlah 2 juta gitu. Ini murah. Padahal yang lebih mahal lagi apa? Platina. Itu lebih mahal gitu loh. Tapi kan masyarakat kita dikirim seolah-olah logam mulia paling mahal cuman emas. Dan sana ada cleanse X karena memang ada vibrasi energi dari mulai dari pasir besi hitam, setelah itu emas kuning, emas putih, platinum, dan bahkan di pantai selatan Pulau Jawa banyak kandungan uranium. Uranium adalah energi feminin, energi halus tapi kuat. Uranium ketika menjadi nuklir ini bisa bom atom aja bisa menghancurkan 22 kota. Nah, energi yang feminin inilah ketika seseorang sudah bermain delusi seolah-olah akan muncul sosok wanita karena energi feminin gitu. Dan ini adalah cleanse X gitu. Kalau kita pergi ke pantai selatan yang akan kita temukan, akan kita dapatkan, akan kita rasakan vibrasi energi feminin. Tapi bagi orang yang tidak berdelusi tentang Ratu Kidul, ya tidak akan muncul. Tapi kalau energi feminin akan dirasakan. Ada lagi yang disampaikan, monggo Mas Bu Nani, monggo. Tadi belum dijawab pertanyaan saya yang itu cara biar sinkron. Oh, biar bersinergi, bisa komunikasi dengan entitas lain. Yes. Gitu. Terus dari apa yang kita bahas kali ini, kesimpulan saya memang klinik itu memang juga perlu. Setiap agama perlu. Satu contoh tadi apa yang dikatakan Pak Warno itu ya juga memang benar gitu loh. Entah itu dukun dikatakan sirik, biarlah Pak Warno ya. Kita semangat berjuang karena memang itu budaya kita untuk menyapa leluhur itu memang lewat klinik itu. Yang penting kita ini berbuat kebaikan. Sopan santun itu perlu. Satu contoh kita itu nun sewu kula nuwun ke sesuatu yang tidak kelihatan itu saya percaya gitu loh. Rasa itu Bu. Iya, rasa kita harus. Nah, kita memang kula nuwun permisi kaki danyang nini danyang sing bau reksa di tempat misalnya Sanggar Rakyat Prasojo ini, mesti kita itu kula nuwun dengan kata nah itu juga perlu memang itu karena itu memang ada, memang itu menurut saya. Dan lagi dikatakan oleh MUI itu dukun ya, akhirnya malah diplesetkan kan tadi dukun itu. Padahal dukun itu ahli loh, dan macam-macam ahlinya. Itu saya lebih baik, lebih mulia dukun daripada seorang tokoh yang merusak masa depan generasi kita, karena generasi kita itu adalah aset nantinya 52 generasi dirusak calon pemimpin bangsa. Matur nuwun Bu Nani. Pak Warno mau kondo takon? Sampun. Nggih, baik. Nanti kalau soal dukun dan kiai kita bahas tersendiri lah. Jadi dukun versus kiai. Jadi paling tidak itu masyarakat biar paham. Mosok sak kelasnya pengurus MUI nggak paham itu. Jadi dan ini kita tidak bicara agama dayoh loh. Karena dukun ya bahasa Jawa, kiai ya bahasa Jawa gitu loh.
Pondok pesantren itu juga bahasa Jawa. Itu ranah kita untuk bicara kok itu. Tapi dipakai mereka untuk menyerang kita gitu loh. Ya. Terus bagaimana caranya berkomunikasi dengan entitas lain? Ya. Sebenarnya bagi orang awam sekalipun, kita tuh seringkali sudah berkomunikasi, sudah bersentuhan dengan entitas lain. Cuman permasalahannya kita sudah bersinergi atau belum. Contoh, mamnya kita pergi ke punden atau pada tempat tertentu yang awalnya kita tidak tahu kalau itu tempat sangar atau tempat yang wingit gitu. Ini seringkali kadangkala itu kan rasa merinding. Ya. Ini kan sentuhan, ini benturan energi. Termasuk kalau kita pergi ke kuburan, merinding. Ya, ini kan sudah bersentuhan dengan entitas lain, ada vibrasi lain, energi lain. Nah, tetap ini orang awam pun bisa merasakan, dan itu juga cleanse X tadi juga sama gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bersinergi? Kalau untuk komunikasi kan sudah, dengan adanya merinding tadi kan itu kan komunikasi. Nah, itu komunikasi. Tapi bagaimana kita bukan sekedar komunikasi, tapi kita bisa bersinergi. Ya. Caranya adalah karena cleanse X yang misterius tadi merupakan dimensi alam lain yang mana esensi apinya itu berbeda dengan esensi api yang dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita lihat mamanya, mohon maaf ya, orang yang dalam posisi kedinginan, nyeteter kedinginan, itu otomatis kan posisi sekitarnya itu esensi apinya kan turun. Kadang-kadang orang ini seperti berhalusinasi melihat sosok lain. Ya. Begitu juga ketika ada asam lambung meningkat. Ya, banyak kadang-kadang di sekolah itu banyak terjadi. Yang nggak paham kadang-kadang ini, wah ini kesurupan gitu kadang-kadang. Jadi ketika asam lambung kita meningkat, notok di sini, ya akhirnya ini kan orang cenderung istilahnya ampek, dia berhalusinasi, ya. Sehingga banyak terjadi di beberapa tempat ya, termasuk kemarin pabrik Bentul, terus di sekolah-sekolah itu, karena ada permasalahan ya. Awalnya itu 1 atau 2 orang yang asam lambungnya meningkat, akhirnya dia berhalusinasi, dreaming. Nah, temannya yang lain, setiap manusia kan memiliki problem kehidupan. Dia sendiri punya problem kehidupan. Melihat temannya yang seperti itu kan dia akhirnya emosinya juga terangkat. Emosi, entah itu emosi merasa kasihan, emosi kan tergerak tuh. Akhirnya bisa jadi akhirnya menjadi dreaming massal gitu. Nah, sebenarnya ini kan ini juga termasuk komunikasi dengan entitas lain atau cleanse X tadi. Tapi bagaimana kita bisa komunikasi dan bersinergi dengan kesadaran? Berarti apa? Kita harus menurunkan menurunkan kadar esensi api dalam tubuh kita. Sehingga kita harus puasa. Ya, saya mengatakan puasa bukan siam. Karena hanya dengan puasa lah kita bisa melakukan ini. Kalau dengan siam tidak bisa. Setelah itu kita berusaha untuk belajar meneng, mengistirahatkan daya rasa dan daya nalar, sehingga akhirnya mampu naik esensi dari daya hidup kita untuk berkomunikasi dengan cleanse X di sekitar kita. Yang awalnya misterius menjadi tidak misterius, karena bisa dirasionalkan kok cleanse X di ajaran Jawa itu. Tetapi kalau orang belajar semedi dengan tujuan utama adalah puncak spiritual, manunggaling kawula Gusti, jangan terjebak dengan fase ini. Karena ketika nanti kita puasa, kita belajar semedi, pastilah energi kita akan sinergi dengan entitas lain. Akan melihat
entitas lain. Kita jangan terjebak di situ. Kalau terjebak di situ ya kita mandek di situ. Akhirnya kita menjadi paranormal. Bukan menjadi spiritual. Sehingga disitulah bisa menjadi sebuah keajaiban-keajaiban gitu loh. Itu caranya kita berkomunikasi dengan entitas lain. Sehingga ini ada kisah nyata yang baru saja saya alami dengan Mas Puji. Kemarin kita naik Gunung Lawu. Ya. Tujuan kita itu tinggal berapa meter saja. Tapi kita sempat bingung. Yang pernah ke situ aja bingung. Apalagi saya dengan Mas Puji yang belum pernah ke situ. Sudah mau kembali, mau balik. Nah, ternyata di situ ada energi pembatas gaib. Ya. Supaya apa? Orang tidak mudah untuk mencapai lokasi yang dibatasi tadi, yang dilindungi tadi. Ini kan juga cleansing. Ini adalah energi juga. Itu kemarin ya pengalaman saya ya. Ya tadi itu ya, seperti yang dikatakan Pak Warno itu ya terposliro, terus apa ya unggah-ungguh. Ya. Jadi saya waktu itu cuman dalam hati, karena kalau kita ngomong dengan alam gitu kan nggak harus ngomong ya, kita dalam hati aja. Ya kula nuwun. Kaki danyang Nyai Danyang Kang Mbok Reksa mriku. Kula badhe sowan. Dateng panjenengan. Itu rasanya saya melihat sendiri itu, Pak. Yang tadinya kayak pohon-pohon gini kayak ada yang nibak, nibak. Wah, ini jalannya, langsung saya ngomong gitu. Itu kemarin yang terjadi seperti itu. Ya itulah pengalaman. Nah, terus gini lagi bahas yang tadi jenengan katakan itu soal yang karena mungkin apa asam lambung apa. Ini waktu saya kecil itu kan di sebelah rumah itu kan dulu pabrik bentul kan. Pokoknya kalau di situ itu kalau sampai lupa soal waktu hari tertentu, tidak mengadakan apa ya wilujengan seperti itu pasti ada-ada aja. Dan kasusnya yang terjadi itu dan tidak terjadi di tempat saya saja, sampai hari ini pun masih terjadi. Orang dulu itu kalau bikin rokok kan pakai mesin manual. Ini mesin tidak bisa, tak nyantol, tak bisa. Nah, setelah itu terus dilanjutkan dengan lampu neon yang di atas. Itu bukan putih nyalanya, merah. Terus katanya ada kayak ular gitu di situ. Wah, satu ruangan ini akhirnya keluar lari semua. Gitu. Nah, setelah didatangkan ya mungkin disebut dukun atau apa yang tidak tahu, akhirnya disuruh wilujengan itu tadi aman. Nah ini kok bisa gitu, apa itu Pak penyebabnya? Terima kasih Mas Budi. Kemarin memang kita itu naik Gunung Lawu, kita datang ke petilasan Cemoro Bulus. Ini jarang orang tahu itu. Yang banyak orang tahu itu kan rata-rata kan ya Candi Suko, Candi Cetho, ya, Argodumila, Argodalem, ya. Ini petilasan Cemoro Bulus. Jarang orang tahu gitu. Jadi di situ memang ya, ini cleansing itu misterius bagi yang belum mencapai istilahnya tingkatan tertentu. Tapi setelah mencapai tingkatan tertentu ya tidak lagi misterius. Termasuk ketika kita ritual, kita memohon jangan hujan dulu sebelum selesai ritual. Setelah selesai ritual ya langsung hujannya deras banget, kita cari tempat berteduh. Nah, setelah semuanya istilahnya capeknya udah mereda, terus misalnya kita bakar dupa, saya berdoa, terus sama yang namanya Nyai Lawu berdoa, hujan deras itu menjadi reda. Nah, ini juga cleansing, ya. Tapi
misterius bagi orang yang tidak paham. Yang setelah paham ya nggak misterius karena ini adalah vibrasi energi. Bagaimana kita mensinergikan energi kita dengan energi semesta. Begitu juga dengan ceritanya Mas Puji di pabrik bentul tadi ya. Karena ada energi. Barangkali ya kalau makhluk gaibnya Timur Tengah sana mintanya dibacakan bahasa-bahasa Timur Tengah gitu loh. Nah, kalau makhluk halusnya di sini ya beda mintanya. Karena setiap teritorial itu memiliki clans egg masing-masing. Sehingga ini fakta yang terjadi di mana-mana ketika ada orang kesurupan dipanggilkan tokoh agamis dadi malahan nggak akan selesai karena beda bahasanya, beda teritorialnya gitu loh. Nah, tapi dengan bahasa yang sama terus dengan ubo rampe tadi ya akhirnya kan reda. Ini vibrasi karena amin sewu Bapak Trimo. Nggih. Kula badhe cerita ingkang sampun kelampahan nggih nembe niki. Nggih. Kula niki lak rabun niki. Nggih. Nah, rabun kula saestu. Tapi dene kula niku napa niku sing kula damel klenik di waktu pencaan Bu, kula niki main gaman landhep. Nggih. Celurit, berang, pacul, pedok, landhep sedaya. Nggih. Lho niku. Tapi kula nglakoni klenik, Bu. Ukur rampi ngobong dupa. Nggih. Niku nggih kula ambil dupen pedanyangan yung paestune. Anggon kula pencaan sampun wonten sampe kula napa-napa. Kula nyuwun pinaringan teguh rajeng selamat anggon kula pencaan. Lah niki niku selamat Bu. Teng Kalangan Padang niku Bapak Trimo. Nggih. Rabun niku lho mara Padang. Kula nyuwun pangestu wae. Nggih. Sing kula ancakaken arti pencak silat kula siji kalih gadane tiyang-tiyang kula damel seni untuk cerdas tangkas. Nggih. Lah niki lho. Nggih. Cerdas tangkas Bu, wong main bareng landhep. Nggih. Tapi kula nggih kula maknai pencak silat niku enten maknae. Lek kanggo kula niku pencak artine duwe pikiran ala disimpen aja dicacak. Niki pencak. Nggih. Lho lek wis iso iku ayo diilmuni, diisi ilmu ben kaya kilat. Nggih. Kilat iku biar cepat Bu untuk menghindari. Nggih. Ngoten. Nggih. Wah, sae. Nggih. Saestu niki kula jok mboten gadah klenik Bu, pun rabeng niku catu Bu mau main kali anak kula. Nggih. Nggih main dik mriki, bumi mriki ditinggal di Tangkata terus sak derenge bulan poso niku main di Cemoro Kandang. Nggih. Niku. Pun pundi-pundi kula niki. Sebab siji kali pencak lintune, lek pencak lintune damel mek seneng-seneng ngoten lek kula kan mboten damel ngolah raga. Lah kula umur 76 lho Bu. Lah tasik kenceng napa mboten secara logika mawon. Lho saestu niki karena kula mempunyai ilmu klenik. Nggih. Nggih, sae. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Nggih. Nah, nggih. Nah, ternyata ngomong klenik asik tuh. Dan saya yakin yang membuli ajaran Jawa Klenik itu malah nggak paham artinya klenik itu. Nah, mengasal ngomong tok ae. Jadi sehingga tadi ketika bicara clans egg, ketika bicara entitas lain, setiap teritorial memiliki karakter tersendiri. Karena itu tadi, kenapa kok Nini Dayang ya pedanyangan itu ada? Jelas ada, karena dan itu tadi sebagai contoh, mamanya yang bedah kerawang Dayang tadi kalau di sarek ini tengeriku, otomatis itu kan ada karbon toh di situ. Ya. Dan karbon itu tidak akan hilang selamanya walaupun menyatu dengan tanah dan karbon-karbon yang lain gitu loh. Akan mengendap di situ. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Nah, sementara kalau clans egg dari ajaran Dawe nggak bisa diilmiahkan gitu loh, nggak. Karena pokoknya kudu iman gitu loh. Nah, sehingga kadang-kadang orang Jawa mengatakan kesurupan. Kesurupan itu dari kata dasar surup. Surup itu apa? Ada energi lain masuk ke energi lain.
Kalau Islam ini yang terkenal surup itu kan kalau siang masuk ke malam, surup. Karena energi siang, energi maskulin masuk ke energi feminin. Terus begitu juga ketika anak-anak tadi kesurupan, ya karena ada entitas lain masuk ke raga yang tidak semestinya, itu namanya surup. Nah, kadang sing klenik ini diundangku. Tentu yang kesurupan. Nggih. Nah, saya kira cukup nggih. Nah, ternyata bicara tentang siapa, ajaran siapa sebenarnya yang klinik. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua, kesadaran pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.